Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan belajar tentang teks eksposisi. Sebelumnya, semoga kita semua masih berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali ke pembahasan kita, yaitu teks eksposisi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kata eksposisi, karena waktu masih di bangku SMP, kalian sudah sering mendengar kata teks eksposisi. Kompetensi dasar yang kita bahas sekarang adalah 3.3, yaitu mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.3, mengembangkan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan tulisan. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini tentunya kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu kalian dituntut untuk memahami isi teks eksposisi, kemudian memahami struktur dan aspek kebahasaan teks eksposisi, kemudian membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Nah, gimana nih berdasarkan tujuan tadi, apakah kita sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap, langsung saja kita mulai pembahasan kita tentang teks eksposisi. Sebelumnya, ada yang tahu belum teks eksposisi itu apa? Jadi, teks eksposisi adalah teks yang berbentuk non-fiksi yang berisi penjelasan dari suatu informasi atau pengetahuan yang di dalamnya terdapat fakta dan opini. Kalau kalian sudah mengerti apa itu teks eksposisi, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri-ciri dari teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama yaitu objektif. Teks eksposisi berusaha menjelaskan pokok persoalan secara objektif. Tidak ada unsur subjektif dan emosional. Ciri teks eksposisi yang kedua yaitu informatif. Teks eksposisi ditulis dengan gaya penulisan informatif, yaitu menguraikan objek secara jelas. Penulis dalam teks eksposisi ini ingin menambahkan pengetahuan pembaca dan memberi informasi sejelas-jelasnya. Ciri teks eksposisi yang ketiga adalah berdasarkan fakta. Teks eksposisi memuat fakta. Fakta tersebut dipakai sebagai penyumbang utama dalam membuat rumusan, agar informasi yang disampaikan lebih konkret. Teks eksposisi memiliki tujuan ingin memberikan penjelasan atau keterangan. Eksposisi bertujuan mengembangkan gagasan penulis. Paparan tersebut akan makin menarik jika disertai gambar, dena, dan angka-angka. Kemudian, ciri teks eksposisi yang keempat adalah menggunakan kalimat baku. Jadi, ketika menulis teks eksposisi ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku atau bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi, tidak boleh adanya singkatan-singkatan ya. Sampai sini kalian sudah paham belum mengenai ciri-ciri teks eksposisi? Kalau kalian sudah paham, kita lanjutkan dan perhatikan baik-baik ya. Jadi, di setiap teks itu ada strukturnya. Strukturnya apa saja sih di dalam teks eksposisi? Nah, strukturnya itu cuman ada 1, 2, 3. Yang pertama itu tesis atau pendapat.
Diingat ya, jadi struktur yang pertama itu ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Jadi, tesis adalah bagian yang berisi pendapat penulis ya, dan tesis sendiri dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang dibahas. Selanjutnya, struktur kedua yaitu argumentasi. Nah, argumentasi yaitu berisi pendukung tesis berupa bukti yang dicantumkan oleh penulis, dan argumentasi dapat kita pahami juga sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan fakta yang terjadi, hingga pernyataan para ahli. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang yaitu menegaskan paragraf, argumen, menambah rekomendasi, dan saran. Tujuan penegasan ulang sendiri adalah untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menyajikan simpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Setelah mendengar penjelasan tadi, apakah kalian semua telah mengerti dari 3 bagian struktur teks eksposisi tadi? Baik, kita akan lanjutkan ya contoh teks eksposisi. Jadi yang pertama ini ada tesis, yang dimana tesis ini adalah pernyataan pendapat, yang contohnya adalah metode belajar mengajar satu arah, baiknya mulai ditinggalkan. Siswa dapat menerima suatu pembelajaran bila ada komunikasi dua arah. Contoh teks eksposisi kedua yang termasuk argumentasi, yaitu bila guru menjelaskan dan menerangkan pelajaran tanpa mengajak siswa berinteraksi, kelas akan terasa kering. Materi pelajaran yang dibahas dengan melibatkan siswa secara aktif dinilai lebih efektif. Siswa akan merasa lebih dihargai dan belajar untuk menyampaikan pendapat. Kemudian contoh yang ketiga ada penegasan ulang. Guru dapat mengajak siswa berdiskusi. Metode belajar satu arah sudah kuno dan tidak efektif lagi. Siswa semakin berkembang, begitu juga dengan metode belajar. Bagaimana? Apakah sudah paham tentang contoh teks eksposisi? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ya. Sebelum kita menentukan kalimat fakta dan opini pada teks eksposisi, kita mulai dulu dengan apa sih fakta dan opini? Yang pertama, fakta. Jadi, fakta itu artinya sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, dan sesuatu yang ada. Bisa diukur, ada datanya, dilihat secara langsung, bisa dirasakan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pada contoh sebelumnya terdapat kalimat fakta. Kalimat fakta itu sesuatu yang terjadi yang kita uraikan dalam bentuk kalimat. Yang termasuk kalimat fakta dalam contoh tadi yaitu metode belajar satu arah sudah kuno dan tidak efektif lagi. Yang kedua adalah opini. Jadi, teman-teman yang terbiasa berpendapat menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang sesuatu, maka secara tidak langsung kalian sudah beropini nih. Seperti pada fakta tadi, kalimat-kalimat opini diuraikan dalam bentuk kalimat. Yang termaksud kalimat opini dalam contoh tadi yaitu materi pelajaran yang dibahas dengan melibatkan siswa secara aktif dinilai lebih efektif. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, bagaimana? Apakah sudah dipahami belum apa sih teks eksposisi, kemudian ciri-ciri teks eksposisi, kemudian struktur teks eksposisi, contoh teks eksposisi, dan juga ada fakta, opini dalam teks eksposisi. Saya harap setelah pertemuan ini kalian bisa belajar mandiri lagi di rumah ya, supaya materi tentang teks eksposisi ini bisa benar-benar kalian pahami dengan baik.
Mungkin itu saja materi tentang teks eksposisi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.